Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pertemuan kelima kali ini. Saya akan mereview mengenai jurnal dosen saya, Dedi Mulyadi dan Emrendi Adidayani, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Mengingat negara Indonesia ini adalah negara yang demokrasi, mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, menjaga pemilu sesuai asas luber-jurdil. Apakah itu asas luber-jurdil? Asas luber-jurdil yang mengartikan bahwa pemilu baik haruslah dijalankan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dalam pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Korupsi politik merupakan sebuah tindakan pemangku pembiayaan partai politik, pembelian tiket atau perahu dalam pemilihan kepala daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan pemilu umum serentak pada tahun 2019 merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, identifikasi masalah mengenai latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Yang kedua, potensi permasalahan dalam implementasi pemilihan serentak 2019 yang dapat menghemat serta pencegahan tindak pidana korupsi politik. Yang ketiga, upaya dalam menyelesaikan berbagai potensi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 terhadap praktik korupsi politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya korupsi politik. Kemudian dalam mengingat cita-cita pembaharuan hukum di Indonesia ini, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaharuan hukum. Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam pembukaan Undang-Undang 1945 mengamanatkan juga mengusahakan pembaharuan hukum di Indonesia. Sri Sumantri pernah mengibaratkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari relnya yang seharusnya dilalui. Maka, pembaharuan hukum yang dilakukan sebaiknya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat itu sendiri, sehingga sesuai dengan jiwa bangsa. Kemudian pembangunan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya, nilai-nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pembaharuan hukum harus didasarkan pada pendekatan humanis, kultural, religius, yang rasional dan berorientasi pada kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus hanya sekedar produk hukum yang merupakan produk politik, melainkan harus menghasilkan undang-undang yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Kemudian ada juga teori mengenai penyebabnya sebuah undang-undang berisi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi menurut Moh Mahfud MD. Pertama, pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat undang-undang atas dasar kepentingan politik sendiri atau kelompok yang lebih dominan di dalamnya. Kedua, pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik faktanya lebih banyak berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang dapat berpikir menurut logika hukum. Maka pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan bahwa pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Selanjutnya, Effendi Ghazali bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak selaku pemohon menyimpulkan bahwa faktor-faktor secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain adalah: yang pertama, politik transaksional; yang kedua, biaya politik; yang ketiga, politik uang yang meruyak; yang keempat, korupsi politik yang sering terjadi di Indonesia ini sekarang; yang kelima, tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya; yang keenam, tidak dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah atau sementara ini berjumlah 529 dalam pemilihan umum yang juga serentak. Nah, dalam faktor-faktor tersebut, penulis tertarik dengan adanya salah satu penghambat kemajuan negara Indonesia adalah korupsi politik. Dijelaskan bahwa melihat fenomena atau porosnya pada pembiayaan partai politik dikaitkan dengan komisi dari anggaran proyek, kementerian, dan lembaga yang umumnya dibahas atau diputuskan di banggar Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah. Kemudian menurut Mokhtar Lubis, dari fenomena korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat yang banyak tentang hak warga negara dan ketidakpeduliannya pada sistem kenegaraannya suatu bangsa di mana korupsi berlangsung. Kesimpulannya adalah latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pelaksanaan pemilu karena yang pertama, pemilu berkaitan dengan partai politik; yang kedua, di mana partai politik merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi di bidang politik yang berpotensi sekali dalam melakukan korupsi politik. Kemudian dengan dasar hukum Undang-Undang Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai proses instrumental atau percobaan yang tidak selesai-selesai atau tidak ada ujung-ujungnya, sehingga celah tersebut dimanfaatkan untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kemudian karena hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi calon koruptor. Hampir semua kasus korupsi terkait dengan kepentingan politik lantaran para pelakunya lebih banyak dari kalangan politik dan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan absolut lebih cenderung leluasa melakukan korupsi sebab mereka memiliki jangkauan terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif yang sangat rentan penyalahgunaan kewenangan. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.